Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Skode Aplikasi. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang aplikasi pengiriman barang ya, atau di sini kita sebut Exa Express. Jadi aplikasi ini terdiri dari beberapa akses ya. Untuk aksesnya itu sendiri ada pengunjung. Yang tampil di sini adalah halaman pengunjung. Di sini terdapat beberapa fitur, ada home, ada profile, ada cek resi, hitung tarif, buku tamu, dan login. Nah, ketika misalnya di sini fitur-fiturnya seperti ini, dan untuk fitur lainnya itu ada beberapa akses lainnya, diantaranya admin, ada CS, ada manifest, ada keuangan, ada kepala cabang. Jadi di sini ada beberapa akses ya yang bisa diakses masing-masing orang. Jadi di sini admin itu bisa mengakses semua fitur, sedangkan CS di sini bisa mengakses menu input pengiriman saja. Sedangkan manifest di sini bisa menginputkan inputan pengiriman, bisa melihat riwayat pengiriman, sama dapat mengakses laporan dan data pengiriman. Serta kalaupun di sini akses keuangan itu akses laporan pengiriman, laporan pelanggan, dan master data pelanggan. Dan kepala cabang di sini bisa mengakses input pengiriman, pengaturan data admin, sama laporan data pengiriman. Ini fungsi-fungsi dari akses yang ada di aplikasinya. Jadi untuk lebih singkat mungkin saya akan jelaskan saja pada bagian adminnya saja, karena bagian admin itu sudah mencakup keseluruhan fitur yang ada di aplikasi ini. Untuk masuk ke admin nanti kita masuk lewat sini ya, admin. Nah, ini adalah tampilan halaman utama dari admin itu sendiri. Kalau misalnya kalian ingin memesan aplikasi ini, bisa hubungi kami. Nanti alamat, logo, segala macam bisa kita sesuaikan lagi dengan aplikasinya nanti, aplikasi yang mau digunakan. Nanti bisa disesuaikan lagi dengan aplikasinya, alamat dari aplikasinya. Terus di sini ada beberapa fitur tambahan. Di sini di admin bisa menginputkan data pengiriman, juga bisa menginputkan data master data. Di dalam master data itu sendiri terdapat data buku tamu, data kategori, data pelanggan, sama data tarif. Kalau di pengaturan itu terdapat fitur profil, admin, dan data wilayah. Sedangkan laporan ini bisa terbuka semua, mulai dari data pelanggan, data pengiriman, data tarif, data wilayah. Nah, untuk pengoperasian aplikasinya itu sendiri itu biasanya dimulai dari penginputan master data terlebih dahulu. Jadi di sini kategorinya mungkin bisa diinputkan juga. Jadi kategori paket pengiriman yang ingin kalian cantumkan di sini bebas ya, bisa kalian edit, bisa kalian tambahkan. Di sini ada contoh, itu adalah paket contoh paket dan motor. Jadi bisa kalian tambahkan misalnya kategori dari jasa pengiriman kalian. Terus di master data yang lain itu terdapat data pelanggan. Data pelanggan ini, nah, di sini ada beberapa data pelanggan yang sudah mendaftar atau misalnya yang sudah terdaftar. Di sini ada beberapa contoh, bisa kalian tambahkan di sini, atau misalnya bisa melakukan pendaftaran melalui halaman pelanggan yang di awal tadi ya. Terus di sini ada lagi yang namanya data tarif. Data tarif ini juga bisa diinputkan dari pihak adminnya. Jadi data tarif ini misalnya dari Solo, tujuannya Pangkal Pinang, kategori paketnya itu kategori paket, tarifnya di sini ada cepat ya, tarif cepat, kargo ataupun express, estimasinya sekian. Nah, di sini ada semacam data inputan yang sudah diinputkan oleh adminnya. Untuk caranya sendiri di sini kita misalnya kita inputkan tarif ya, tinggal akses tambah, terus di sini kita pilih tujuannya, tujuan dan dari mana, dari misalnya dari Jakarta, Depok, Pangkal Pinang, atau Solo dan lain-lain. Di sini udah lengkap ya. Jadi bisa kalian inputkan juga kalau untuk di data wilayah ya, untuk data wilayah atau misalnya dari dan tujuan ini kalian bisa inputkan di data
wilayah yang ada di sini. Maka ketika misalnya kalian inputkan di sini, maka di sini akan tampil secara otomatis. Di sini juga untuk mempersingkat ada fitur pencarian juga, misalnya di sini Jakarta, langsung muncul Jakarta. Kalau misalnya kita Jambi, jika tidak ada dia tidak muncul ya. Terus di sini ada misalnya kita dari Jakarta ya, dari Jakarta tujuannya mau kemana nih? Banjarnegara atau misalnya Bekasi. Kategorinya di sini paket atau motor. Nah, kategori ini diambil dari data kategori yang sudah kita inputkan di master data tadi, yang di sini. Nah, jadi kita tinggal pilih di sini kategori apa yang ingin kita kirim. Misalnya paket ya, tarif cepat. Misalnya di sini 9.000. Estimasi pengirimannya bisa 5 hari. Tarif biasa. Kalau ini data tarif ya, jadi kita menginputkan data tarif dari Jakarta menuju Bekasi dengan kategori paket. Terus tarif cepatnya 9.000, estimasi waktunya di sini kita anggap 2 hari ya. Tarif biasa itu 7.000. Estimasinya itu 3 hari. Tarif kargo itu mungkin lebih murah, misalnya 4.000 atau 5.000 ya. 5.000 estimasinya itu 7 hari mungkin. Baru kalau misalnya seperti ini kita tinggal simpan aja. Nah, kita tinggal simpan aja karena ini masih datanya kita uji coba, jadi tinggal diproses saja di bagian sini. Maka data yang sudah kita inputkan tadi akan tampil pada halaman sini ya, halaman data tarif. Jadi data tarif itu perlu yang namanya kita setting terlebih dahulu agar tarifnya nanti pada saat input pengiriman dapat keluar. Kalau misalnya kita tidak menyeting data tarif, maka pada saat penginputan Jakarta, Bekasi, maka tarifnya itu tidak akan muncul. Sini sudah ada, kita inputkan. Kita coba mengetes satu entry data untuk penginputan pengiriman. Jadi di sini misalnya tanggal hari ini ya, ini otomatis akan tersetting pada tanggal hari ini. Jadi pengiriman di sini kita misalnya tes ya, kita tes saja nomor telepon pengiriman, kita tes di sini 0852 7921668. Dan wilayah pengiriman di sini Jakarta. Karena ini yang sudah disetting ya. Kalau misalnya belum disetting maka tidak akan muncul di sini. Jadi kuncinya itu harus setting data tarif terlebih dahulu. Terus di sini nama lengkapnya siapa, terus penerimanya siapa, alamat lengkapnya siapa, di mana, penerimanya di mana, nomor telepon penerimanya berapa, wilayah tujuannya di sini juga harus diinputkan di data tarif. Jadi dari Jakarta ke Bekasi misalnya gitu kan. Terus di sini nomor alamat lengkapnya, nomor penerima. Di sini ada kategorinya paket gitu kan. Kalau misalnya paket maka tarifnya di sini akan sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Ada kategori paket, kategori cepat, biasa atau kargo gitu ya. Cepat. Kalau misalnya kita biasa di sini 7.000, kalau misalnya kita pilih kargo di sini akan 5.000 ya. Salah penginputan tadi ya. Seharusnya di sini 5.000. Nah, kalau misalnya kita di sini pilih motor, maka di sini tidak akan muncul ya, karena data tarif jenis Jakarta tujuan Bekasi, dari Jakarta ke Bekasi kategorinya motor itu karena belum diinputkan, maka di sini tarifnya tidak muncul. Jadi kuncinya itu tetap harus menginputkan secara lengkap pada data tarif agar data harga segala macam di sini akan biar muncul ya. Karena motor tadi belum kita inputkan, makanya di sini tidak akan muncul tarif atau informasi tarifnya. Tapi kita ketika misalnya dipilih paket, maka di sini akan menampilkan tarif yang telah diinputkan pada data tarif tadi. Nah, di sini juga ada keterangan isi paketnya apa, terus asuransinya ada atau tidak gitu kan. Terus ada total bayarnya nanti berapa gitu ya. Sini misalnya 10%. Terus di kota tujuannya berapa gitu ya, cepat, kita pilih cepat ya.
nanti diinputkan secara lengkap untuk mendapatkan hasil yang baik ya. Jadi karena ini hanya dalam pengetesan saja, saya rasa sudah cukup untuk menjelaskan proses dari penginputan data dari input pengiriman. Dan sedangkan kalau misalnya kita sudah menginputkan data pengiriman, maka akan muncul ke dalam riwayat pengiriman. Nah, di sini ada riwayat pengiriman. Di sini ada detail, ada update status, ada hapus dan cetak resi. Misalnya di sini ada yang status pengiriman pengantaran ke tujuan, status pengiriman, barang diterima atau sampai tujuan. Ini ada beberapa status yang sudah diinputkan atau misalnya data yang sudah diinputkan oleh adminnya ya. Seperti ini kira-kira. Kalau misalnya ingin mengupdate status dari pengiriman, tinggal update aja di sini. Pengiriman, terus di sini prosesnya mana, penjemputan kah, dibatalkan, pengantaran sampai tujuan atau barang diterima. Ini ada beberapa contoh statusnya ya yang bisa diinputkan. Terus di data pengiriman juga ini bisa cetak resi. Cetak resi misalnya di sini pengiriman cetak resi kita bisa cetak. Nanti dia akan terdownload secara otomatis cetak resinya. Kita bisa buka. Untuk format cetak resinya sendiri kita lihat dulu ya untuk formatnya. Nanti resi ini bisa di-share ke pelanggan kalian sesuai dengan data yang sudah diinputkan. Tunggu ya. Oke. Ini contoh resi yang akan ditampilkan ketika misalnya kita tadi memilih cetak resi tadi ya. Di sini ada nomor resinya, ada kode barcode-nya, nomor HP, jenisnya apa, cepat atau apa gitu kan. Nah, ini contoh resi yang akan dikirimkan atau misalnya yang akan diterima atau misalnya yang akan tampil ketika kita melakukan cetak resi. Nah, ini contoh resinya. Nanti bisa disesuaikan nama, alamat segala macam, logo disesuaikan dengan data perusahaan atau objek teman-teman semuanya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, mungkin bisa dipahami. Jika misalnya ingin melakukan order aplikasi, bisa hubungi kami di nomor yang telah kami cantumkan di bawah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.